puji kau sahabat, dan kau dekat, pekat seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Teens. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan nih, aku ajak teman-teman yang lagi dengerin video ini, yang lagi ngeliat video ini, baik di pagi, siang, sore, malam, kapanpun itu, yuk kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Mungkin ada dari beberapa, salah satu dari kami Tuhan yang sedang sakit, Kau berikan mereka kesehatan, sembuhkan dari segala penyakitnya ya Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau sertai agar firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Yesus. Kami juga ingin ya Tuhan, anak-anak teens ini lebih lagi bisa bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan, bertumbuh dalam firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sertai kami dalam mendengarkan ini. Kau berikan kami kefokusan, Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Weekly Reflection kali ini itu topiknya tentang fight. Fight ini apa sih? Fight itu loh yang biasanya kalau ada teman kita yang mau ujian atau ada teman kita yang mau lomba, kita tuh kasih dukungan support gitu loh kayak fighting ya, semangat ya. Nah, tapi fight yang kali ini kita mau bahas itu punya arti tentang bertarung atau berjuang.
Seringkali kita tuh mengetahui apa yang benar, apa yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, kita itu juga ngerti bahwa Tuhan itu sudah menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati untuk kita. Dia sudah mati untuk kita. Namun kita hanya sebatas tahu aja. Kita nggak ada usaha buat melakukan hal yang benar. Kita nggak ada usaha buat bertobat. Nah, untuk itu yuk kita baca dulu di Ratapan 3 ayat 58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Kita tahu kan ya dari ayat ini, Tuhan itu sudah berjuang untuk kita. Di saat kita terhilang, di saat kita bahkan nggak tahu kita ini tujuannya kita hidup itu untuk apa, Dia itu sudah rela mati buat kita. Dia juga selalu bersama dengan kita. Kita mau melakukan aktivitas apapun, kita mau belajar, lagi keluar rumah juga, Tuhan itu selalu menyertai kita. Karena Yesus Tuhan itu sudah memperjuangkan kita. Terus kita ini mau nggak juga berjuang buat Yesus? Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mau merespon kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kita. Dengan cara memperjuangkan cinta kita ke Tuhan. Berjuang untuk selalu mengasihi, mau berkomitmen dengan Tuhan. Nah, di sini berjuang itu tujuannya untuk apa aja? Ada tiga nih tujuannya. Yang pertama itu ada obedience atau ketaatan. Itu ada di ayat Roma 7 ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ini nih yang biasanya kita manusia nggak bisa terlepas dari dosa. Kita selalu ada aja, kadang kita tanpa sadar pun, misal nih kita perkataan kita menusuk hati teman-teman kita, atau kita tiba-tiba berbohong juga. Nah, timbul kan yang namanya berbuat dosa. Karena manusia itu masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Yang kedua ada di ayat yang selanjutnya, ada di ayat 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan yang berjuang melawan jiwa. Nah, namanya dosa itu merusak jiwa, merusak kegiatan kita, merusak perilaku kita, jiwa kita, mental kita, itu dirusak sama iblis. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus gimana sih? Ya, kita sebagai anak Tuhan harus belajar untuk selalu taat pada firman Tuhan, sehingga kita itu bisa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang kedua, kita ini berjuang untuk holiness atau kekudusan. Ada di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, setelah kita ditebus, kita hidup itu bukan lagi buat diri sendiri. Apa sih tujuannya kita hidup ini? Bukan untuk kesenangan kita aja diri sendiri. Bukan hanya untuk foya-foya, bukan hanya untuk ngekafe terus sama teman-teman kita,
bukan hanya kita menyenangkan hati kita aja, kita mau ini, kita mau itu. Nggak juga hanya untuk mencapai cita-cita kita. Tujuan kita hidup itu apa? Nah, tujuan kita hidup itu untuk Dia. Untuk Dia ini di sini untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah bangkit buat kita. Nah, di ayat selanjutnya ada di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Hidup kudus itu nggak gampang, jalannya itu sempit. Tapi bukan nggak mungkin, bukan kita nggak bisa melakukan itu. Namanya juga berjuang, jadi ya harus mau melaluinya. Kita harus mau mengorbankan apa yang biasanya kita males-malesan berdoa. Kita biasanya, aduh, nanti ajalah saat teduh. Kita skip dulu saat teduh. Nah, itu sulit. Jalannya nggak gampang. Kita jatuh bangun. Misal hari ini nih, saat teduh. 1 minggu kemudian masih saat teduh. Tiba-tiba 2 minggu kemudian, kita lagi ujian, kita lagi ada kesibukan, atau kita lagi ikut lomba. Nah, terlewat nih saat teduhnya. Terlewat nih. Tambah lama, nggak dilanjutin, nggak balik, nggak mau baca firman Tuhan lagi. Nah ini, nggak gampang. Jalan yang kita lewati ini, jatuh bangunnya ini, kita sadar. Kita tahu apa yang harus kita lakuin. Kita sebagai anak Tuhan harus saat teduh. Tapi ya itu, kita mau nggak sih? Kita respon dari dalam diri kita tuh mau nggak sih? Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kayak gitu. Yang ketiga, ini kita berjuang untuk those he loves. Untuk dicintai sama Tuhan Yesus. Kita jadi orang yang bisa dicintai sama Tuhan Yesus. Saat kita masih terhilang, Tuhan yang mencari kita, entah dengan cara apapun dan memakai siapapun. Dan sekarang saat kita sudah pulang, saat kita biasanya nih, yang dari dulunya skip saat teduh, kita sadar, kita harus mulai lagi saat teduh. Kita sudah pulang, saatnya kita hidup bagi Yesus, kita hidup bagi Dia. Menggembalakan itu bukan berarti benar-benar menjadi gembala, namun bisa dengan menunjukkan teladan bagi sekitar kita. Ada di ayat 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yang isinya itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah ini, menjadi teladan itu dengan cara bertindak dan berperilaku menurut firman Tuhan yang ada di 1 Timotius 4 ayat ke-12 tadi yang sudah kita baca ini. Mampu nggak kita menjadi contoh dan garam dan juga terang untuk lingkungan kita? Mulai darilah hal kecil, dari keluarga, kita bisa menjadi contoh di dalam keluarga. Kita bisa menjadi contoh di sekolah dan bisa luas nih jangkauannya. Kita bisa menjadi contoh dimanapun kalian berada. Jadi terang dan garam dimanapun kalian berada. Dalam kalian mengambil keputusan, dalam kalian berbicara, dalam kalian bergaul dengan teman-teman kalian. Bisa nggak kalian jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kalian? Karena kita sudah diselamatkan
maka kita pun juga harus mau menyebarkan kabar sukacita keselamatan dengan cara menginjili. Maksudnya gimana ini C? Dengan cara menginjili. Dengan cara kita menceritakan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan. Dia rela disalibkan, rela mati buat menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Kita ceritakan, kita menginjili. Kayak gitu. Nah, di sini aku minta teman-teman dari Teens buat benar-benar berjuang. Berjuang ini berjuang melawan diri kita. Berjuang melawan hawa nafsu. Berjuang melawan keinginan daging yang masih kadang muncul dalam diri kita. Kalau kita masih melakukan itu, yuk langsung kita bertobat. Dari topik yang minggu lalu kan kita bahas tentang bertobat kan. Nah, ya bertobat itu kalian lakukan gak hanya di saat-saat tertentu, di event-event tertentu, tapi bertobat itu kalian lakukan kapanpun, dimanapun, dan setiap hari harus kalian bertobat. Kalian saat teduh, saat kalian berdoa, bahkan saat kalian langsung menyadari itu salah, itu nggak boleh dilakukan, langsung kalian bertobat, langsung kalian minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, sorry, aku ngelakuin hal ini. Aku pingin kedepannya nggak melakukan hal itu lagi. Nah, dari kalian bertobat ini, jangan hanya bertobat aja loh ya, tapi kalian nanti ngelakuin hal yang sama. Nah itu, jangan terus-terusan melakukan hal yang sama lagi. Boleh bertobat, tapi juga jangan kesalahan, dosa yang sama dilakukan berulang-ulang kali, kayak gitu. Oleh karena itu, aku ajak teman-teman di Teens buat bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, kalimat ini ada di 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Oke, dari firman Tuhan yang sudah kita dengerin dari awal sampai yang kalimat terakhir tadi, Cevio bawain. Yuk, Cevio ajak teman-teman buat berdoa. Tuhan Yesus, ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang apapun yang kami lakukan, aktivitas apapun yang telah kami lakukan ya Tuhan. Dari firman kali ini yang sudah kami dengarkan, kami ingin ya Yesus untuk lebih lagi berjuang melawan keinginan daging kita. Kita ingin ya Tuhan, hidup kita ini ya Tuhan sepenuhnya memberikan kepadamu ya Tuhan. Kita ingin anak-anak Teens ini ya Tuhan lebih lagi bisa bertumbuh dalam Engkau, bisa melaksanakan firman-firman ini ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat-Mu ini ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan selalu dekat dengan-Mu, selalu bertambah lebih lagi ya Tuhan dalam menjalin komunikasi saat teduh dengan Engkau lebih erat lagi ya Yesus, bahwa kami ya Tuhan selalu taat kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Mungkin dari kami ada yang sedang sakit maupun sedang dalam ujian di sekolahnya maupun di kampusnya. Kau sertai ya Tuhan, Kau berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan semangat dan selalu mengandalkan-Mu saja ya Tuhan, karena penyertaan-Mu selalu ada untuk kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus.
doa yang jauh dari sempurna ini kami tutup ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Thank you teman-teman teen. See you di next time.